Latihan ini menurut rencana berlangsung Kamis besok. Kapal diduga hilang kontak 90 km di utara perairan Bali. Ada dugaan kapal itu kini berada di Palung dengan kedalaman 700 meter. Saat ini TNI tengah mengerahkan berbagai kapal perang menuju ke tempat kejadian. Indonesia juga telah meminta bantuan Singapura dan Australia yang memiliki kapal penyelamat kapal selam. Latihan ini menurut rencana berlangsung. Hilangnya KRI Nanggala 402 sendiri dibenarkan langsung Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto. Panglima TNI menyebut kapal hilang tak lama setelah mengantongi izin menyelam. Baru izin menyelam setelah diberi clearance langsung hilang kontak. Ujar Hadi dikutip dari kompas.id. Saat ini TNI tengah mengerahkan berbagai kapal. Hingga malam ini suasana Pangkalan Angkatan Laut Banyuwangi, Jawa Timur tampak dijaga ketat oleh petugas. Belum ada pernyataan resmi dari Kepala Staf Angkatan Laut yang berada di Lanal Banyuwangi terkait hilangnya kapal selam Nanggala 402. Kapal selam KRI Nanggala 402 memiliki berat 1.395 ton, dimensi panjang 59,5 meter, lebar 6,3 meter, tinggi 5,5 meter. Kapal ini menggunakan 4 mesin diesel elektrik dan mampu menyelam 3 bulan dengan kedalaman maksimal 250 meter di bawah permukaan laut. KRI Nanggala 402 dilengkapi persenjataan 14 buah torpedo 21 inci dalam 8 tabung dan memiliki jarak tembak sejauh 2 mil serta sensor sonar jenis CSU-32 Dari catatan Kompas, KRI Nanggala 402 merupakan satu dari 2 kapal selam tua buatan industri Howald Deutsche Werke Kiel, Jerman Barat, tahun 1978. Pengadaan kedua kapal selam ini pada 1981 merupakan upaya untuk kembali memperkuat kekuatan laut Indonesia. Sebab saat itu dari 12 kapal selam yang dimiliki Indonesia, hanya 1 yang masih bisa menyelam. KRI Nanggala memiliki kecepatan jelajah 21,5 knot dan sempat menjalani perawatan peremajaan di galangan kapal Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering di Korea Selatan tahun 2009-2012. Saat dilaporkan sebelum menghilang, kapal selam KRI Nanggala 402 sedang mengikuti latihan torpedo di perairan Bali Utara. Kapal yang kerap dijuluki monster laut ini aktif melakukan sejumlah misi penegakan kedaulatan, hukum dan keamanan di laut. Kapal KRI Nanggala 402 juga sering digunakan sebagai tempat latihan yang digelar TNI Angkatan Laut. Anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi Golkar, Dave Laksono, prihatin dengan hilang kontaknya kapal selam Nanggala 402. Ia meminta seluruh personel TNI Angkatan Laut khususnya memastikan alutsista dalam kondisi prima. Saya minta seluruh personel TNI Angkatan Laut khususnya dan juga seluruh personel TNI secara umumnya untuk kembali mengevaluasi seluruh kondisi peralatan alutsista milik TNI dan juga kembali melihat revisi SOP pelatihannya dan juga memastikan bahwa seluruh peralatan TNI itu dalam kondisi prima untuk siap menghadapi kondisi apapun untuk menjalankan operasi militer perang ataupun operasi militer selain perang. Untuk perkembangan pencarian kapal selam KRI Nanggala 402, kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV Enot Sugiarto di Pangkalan Angkatan Laut Banyuwangi, Jawa Timur. Enot, sudah adakah informasi terbaru terkait dengan pencarian kapal selam yang hilang di utara Bali, Enot? Ya, selamat malam Cynthia dan juga saudara. Pasca kabar tenggelamnya kapal selam Nanggala 402 di utara perairan Pulau Dewata Bali ini, hingga malam hari ini informasi yang kami terima masih belum diketemukan. Sementara itu di Lanal Banyuwangi sendiri nampak dijaga ketat oleh petugas TNI AL dan
tadi sekitar pukul 20.00 Kepala Staf Angkatan Laut juga sempat singgah di Lanal Banyuwangi, namun langsung meninggalkan lokasi dan mengarah ke Surabaya. Sebelumnya kapal Nanggala 402 ini diproyeksikan akan mengikuti latihan atau uji coba rudal di utara perairan Pulau Dewata Bali. Namun dari perjalanan dari Pangkalan Utama 5 Surabaya menuju ke perairan utara Bali ini, saat mendapat izin untuk melakukan penyelaman, ini pihak TNI AL kehilangan kontak dan hingga malam hari ini masih belum diketemukan. Kapal Nanggala 405 sendiri ini, informasi yang kami terima berkapasitas sebanyak 53 orang. Dan untuk pencarian, TNI Angkatan Laut bersama stakeholder terkait telah menerjunkan beberapa KRI, baik dari pencarian melalui jalur laut dan juga beberapa helikopter juga dikerahkan untuk mencari keberadaan atau titik tenggelamnya kapal Nanggala 402 ini. Dari hasil pencarian atau pantauan udara, informasi yang kami terima bahwa telah menemukan atau titik bahan bakar minyak yang diduga itu adalah tempat di mana tenggelamnya kapal Nanggala 402 ini tenggelam. Demikian, Cynthia. Iya, Enot, disebutkan sempat ada tumpahan minyak di area tenggelamnya kapal selam. Apakah ini bisa dikonfirmasi terkait dengan penyebab tenggelamnya kapal selam ini, Enot? Terkait informasi ditemukannya atau titik bahan bakar minyak yang terpantau melalui via udara ini, belum ada statement resmi atau dari Kepala Staf Angkatan Laut juga belum memberikan statement secara resmi. Namun informasi ini kami terima dari beberapa orang internal yang dimana memastikan. Baik, Enot. Baik, Enot, terima kasih atas informasi Anda, jurnalis Kompas TV, melaporkan langsung dari Banyuwangi, Jawa Timur. Dan saudara, saat ini kami sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Kadis Penal Laksamana Pertama, Julius Wijoyono. Selamat malam, Pak Julius. Selamat malam, Mbak Cynthia. Iya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Pak Julius, bisa digambarkan kepada kami sebenarnya kronologisnya seperti apa ketika KRI Nanggala 402 ini dinyatakan hilang kontak, bahkan ada dugaan tenggelam dan kerusakan tangki bensin? Pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021 ini, jam 00 pagi, KRI Nanggala 402 menyelam ke teman tugas penembak karena sangat menembakkan kepastian. Masyarakat penyelamat untuk melakukan penembakan. Namun setelah itu KRI Nanggala hilang kontak dan tidak bisa dihubungi lagi. Selanjutnya dilaksanakan prosedur pencarian oleh unsur-unsur tugas KRI di Gusti Ngurah Rai, KRI di Ponorogo, dan menggunakan aktif di. Ya, sepertinya ada kendala teknis terkait dengan audio dari Pak Julius Wijoyono. Dan saat ini Kadis Penal juga tadi sudah menyampaikan bahwa ada hilang kontak yang terjadi setelah clearance untuk menyelam diberikan. Dan hilang kontak terjadi pada pukul 3.00 WITA. Dan saat ini sejumlah KRI sudah diterjunkan untuk membantu pencarian terkait dengan hilang kontaknya kapal selam KRI 402. Kami sudah tersambung kembali dengan Pak Julius Wijoyono, Kadis Penal Laksamana Pertama. Pak Julius, bisa diulangi kembali? Tadi Anda menyebutkan bahwa hilang kontak setelah clearance diberikan. Indikasinya apa yang menyebabkan hilang kontak kapal selam ini? Jelas komunikasi antara
komandan gugus tugas dengan kapal selam itu harus sering terjadi sesuai dengan SOP-nya kan. Namun kenyataannya ketika melakukan penyelaman itu tidak ada komunikasi lagi, sehingga langsung dilakukan pencarian oleh 3 kapal, KRI Ren, RI Mata Dinata, KRI Igusti Ngurah Rai, KRI Diponegoro dengan menggunakan sonar aktif. Kemudian pukul 7 dilaksanakan pengamatan udara dengan heli. Ditemukan tumpahan minyak di sekitar posisi penyelaman terakhir tadi. Itu, Mbak. Ya, apakah ditemukannya tumpahan minyak ini menandakan bahwa adanya kerusakan dari tangki BBM kapal KRI Nanggala 402, Pak Julius? Kemungkinannya ada 2. Yang pertama kerusakan mungkin, yang kedua adalah sinyal SOS dari kapal selam tersebut, dari ABK, bahwa posisi kami di sini dengan menumpahkan atau mengeluarkan bahan bakar. Ya, Pak Julius, tadi Anda menyebutkan bahwa hilang kontak pada kapal selam itu lumrah terjadi. Biasanya ketika itu terjadi, hilang kontaknya itu rentang waktunya berapa lama, Pak Julius? Tidak boleh lebih dari 3 jam. Tidak boleh lebih dari 3 jam. Artinya ini sudah masuk dalam masa yang memang perlu dikhawatirkan. Seperti itu ya Pak Julius? Iya, betul. Ya, Pak Julius, kapal Nanggala 402 ini kan memang saat ini diperuntukkan untuk latihan. Apakah sebelum diterjunkan sudah ada pemeriksaan terkait dengan mesin, terkait dengan like-nya Nanggala 402 ini? Sudah, jadi ini kan pelatihan yang kedua kali dan sebelumnya kurang berhasil karena saat latihan penembakan torpedonya tidak mengenai sasaran. Kemudian Bapak Kasal memerintahkan untuk latihan ulang agar bisa melihat kesalahannya di mana. Itu. Pak Julius, boleh dikonfirmasi kepada kami ada berapa tepatnya awak yang berada di dalam board, personal on board di 53 orang. 53 orang. Ini termasuk ABK dan juga personel Arsenal? Iya. Ya, Pak Julius, tadi Anda menyebutkan bahwa sempat terjadi kegagalan saat menembakkan torpedo. Bukankah ini menjadi satu indikasi bahwa kapal ini setidaknya perlu di-maintain ulang? Bukan kegagalan, Mbak. Iya, boleh dikoreksi, Pak? Iya, pernah melakukan latihan penembakan torpedo latihan dan tidak mengenai sasaran. Ini kan berkaitan dengan keterampilan, berarti kan personal. Kemudian Bapak Kasam bilang ulangi lagi sampai kena. Baik, artinya saat itu bukan karena kendala teknis ya, tapi keahlian dari petugas. Keterampilan. Ya, Pak Julius, saat ini sejumlah KRI sudah diterjunkan. Tadi juga sempat kami mendapatkan kabar bahwa Indonesia meminta bantuan negara tetangga Singapura dan Australia. Bagaimana jawaban terkait dengan hal ini, Pak Julius? Dari Singapura akan tiba hari Minggu. Hari Minggu dari Singapura, dengan Australia? Iya. Australia terlalu jauh, Pak. Oke. Kurang lebih, tidak mungkin kan lebih cepat Singapura. Ya, jika memang pencarian ini kan besok masih akan terus dilanjutkan dan sampai Minggu karena mendapatkan bantuan dari Singapura. Untuk bantuan dari Singapura sendiri, armada apa yang akan diterjunkan? Kapal rescue khusus, Mbak. Mohon waktu. Ya. Ya. Untuk besok? Namanya Swift Rescue. Ya. Ship Rescue. Ship Rescue, ini dari Singapura. Oke. Ya, kemampuannya apa, Pak? Kemampuannya memiliki chamber, helikopter deck, kemudian Swift Rescue sendiri, emergency camp, dan evacuation option. Baik. Artinya memiliki banyak kelebihan dari kapal yang akan diterjunkan, bantuan dari Singapura.
Ini kan tapi masih akan tiba hari Minggu, Pak Julius. Ya. Lantas bagaimana dengan mekanisme pencarian? Mengingat ada masa krisis penyelamatan, setidaknya apa yang akan dilakukan esok hari? Menentukan titik lokasinya dulu. Kan sekarang masih areanya cukup luas. Jadi menemukan titik lokasinya dulu, ketika menemukan titik lokasinya akan menggunakan pendekatan yang lain. Itu akan teknis sekali. Iya. Pak Julius, kapal ini betul memiliki daya selam hingga 200 mil ya Pak ya? 200 meter. 200 Bukan meter. 200, sesuai pabrikan itu bisa sampai 500. Oke, tapi ada kemungkinan saat ini kapal sudah jatuh pada kedalaman 600 hingga 700 meter. Bagaimana Betul. dengan ABK dan awak kapal kemungkinannya? Ya itu kita mohon doa restunya dari rekan-rekan supaya bisa ditemukan dalam keadaan selamat. Ya, Pak Julius, ini kan kapal selam, artinya kita tahu kemampuannya pasti memiliki kemampuan yang canggih, ada daya kedap dan diharapkan memang ABK yang berada di dalamnya dalam keadaan baik. Apakah ada kemungkinan ke arah situ, Pak Kadis Penal? Semoga, Pak. Baik, terima kasih banyak atas informasi Anda dan kami tentunya saat ini sama-sama berharap agar kapal KRI Nanggala 402 dapat segera ditemukan dan ada titik terang terkait dengan pencarian KRI Nanggala 402. Selamat bertugas kembali Pak Kadis Penal Laksmana Pertama. Tentu kita doakan bersama terkait dengan penyelamatan kapal selam. Terima kasih Pak Julius Wijoyono, selamat malam. Selamat malam Mbak Setia. Dan saudara, informasi lainnya masih akan kami sajikan selepas jeda di Kompas Malam. Di antaranya video 2 orang turis asing mengelabui petugas keamanan dengan masker yang dilukis di wajah viral di media sosial. Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bali langsung menelusuri keberadaan kedua WNA yang ada di video. Selengkapnya usai jeda. Kopi apa? Delicioso. Enak. Top cappuccino. Ini si bos, cuma mau yang enak. Ini si barista, paling jago bikin enak. Yang enak pasti top cappuccino. Milky foamnya bikin enak, choco milknya makin enak.